Communication-nya di situ. Wah, yang artisnya Felicia itu ya Bu ya? Iya, tapi itu brand ambassador-nya brand sih ambassador. sebenarnya. Oh iya. Nanti ya di GC saya bilang gitu kan. Langsung teman-temannya Seneng semua ya. teman-temannya langsung kesel dong kan di Google Classroom. Oh, Tugas. oh, ya kita tergocek ya, tergocek. Halo semuanya, selamat datang di 5 Bicara, tempatnya 5 suara berbagi canda, tawa, dan kisah inspirasi. Jadi kembali lagi bersama saya, Yuni, dan bersama rekan saya. Halo, saya Putri. Dan juga ada teman-teman kita nih di belakang layar. Ada Opi, Farah, dan Winda. Boleh dong kita say hi dulu ke teman-teman kita. Hai. So, jadi hari ini kita bakalan bahas nih soal realita dibandingkan dengan ekspektasi di dunia perkuliahan. Kadang tuh kan soal ekspektasi dan realita, soal perkuliahan ada berbeda-beda gitu kan di pemikiran kita. Nah, kali ini kita bakalan tuntas abis nih gimana sih realita yang ada sebenarnya bersama dengan salah satu dosen yang ada di Fakultas Fikom kita, yaitu Ibu Zahratul Huba. So, mari kita sapa Ibu Zahratul Huba. Halo Ibu. Wah, Makasih ya udah diundang di podcastnya. Ya Ibu. wah ternyata Ibu Zahra ini cantik banget Iya benar. Teman-teman juga cantik banget. Menjadi malu deh. Sebelumnya terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya. Oh iya sama-sama. Pastinya. Thank you juga loh dikasih kesempatan buat ngobrol santai kayak gini. Nah, sebelum kita membahas ke lebih dalam lagi, boleh nih ya Yun. Iya, nah kita mau bahas nih Bu. Boleh dong Bu diceritain soal latar belakang Ibu nih, biar banyak teman-teman di luar yang tahu kan siapa sih sebenarnya Bu Zahra ini. Iya. Oke, jadi halo semuanya. Kenalkan nama saya Zahratul Huba. Dulu kalau dari background dulu ya kali ya. Dari background pendidikan dulu S1-nya saya di Telkom University. Jurusannya ilmu komunikasi, ngambil konsentrasinya marketing communication. Terus lulus dari Telkom sempat bekerja di agensi di Jakarta. Kurang lebih cuma 6 bulan, gak lama. Dan itu sangat melelahkan lah ya saat bekerja di sana. Mungkin teman-teman tahu kali ya salah satu agensi dari produk Scarlett Indonesia. Oh, siapa ya namanya ya? Dulu bagian marketing communication-nya di situ. Wah, yang artisnya Felicia itu ya Bu ya? Iya, tapi itu brand ambassador-nya brand sih ambassador. sebenarnya. Oh iya. Kita juga pakai produknya kan. Iya, bener. Pada masanya emang begitu gencar ya Iya, branding. viral banget sih itu dulu Bu. Iya, karena dia pakai identitas orang Korea kan. Iya. Dan setelah itu akhirnya memutuskan untuk lanjut studi S2. Dapat support juga tentunya, dapat support dari keluarga, dari lingkungan, dan memutuskan untuk lanjut studinya di Universitas Gadjah Mada. Wah, keren banget. Tetap ngambil jurusannya tetap ilmu komunikasi. Terus lanjut konsentrasinya di manajemen komunikasi. Dan lulus tahun 2024 bulan April kemarin. Dan alhamdulillah 2025 bulan Januari udah bisa gabung di Fikom. Wah, keren banget ya ternyata Ibu Zahra ini. Masya Allah, teman-teman juga keren loh bisa berani ngomong kayak podcast kayak gini. Belajar ya. Oh. Jadi sebenarnya jantungnya berdegup kencang sekali nih Bu. Bawa santai aja, kan tidak ada penilaian di sini. Oke, pastinya kan Bu perjalanan Ibu nih nggak mudah ya Bu ya. Bisa diceritain sedikit nggak sih Bu susah senengnya yang Ibu alami selama Ibu Di mahasiswa S1. mahasiswa S1? Oke, kalau susah senangnya jadi mahasiswa S1 mungkin dulu kan SMA tinggal bareng sama orang tua gitu kan, sama kakak, dan itu betul hidupnya difasilitasi lah gitu ya. Iya. Tiba-tiba memutuskan untuk lanjut studi sarjananya di luar kota, Pulau Jawa waktu itu pasti banyak susahnya sebenarnya ya. Culture Dari shocknya banyak ya Bu. culture shocknya pasti banyak, dari makanan itu pasti gitu kan. Terus juga dari kendaraan gitu kan. Dan waktu itu saya waktu S1 tidak punya kendaraan, jadi ke kampus itu jalan kaki.
Nah, tapi kalau untuk di universitas di Jawa itu tidak jauh ya, untuk antara kos dan kampus itu jarak tentunya nggak jauh. Jadi kalau jalan kaki juga bagian dari keseharian orang sana lah gitu Iya, kan. Dan untuk susahnya juga manajemen keuangan kali ya gitu kan. Karena kan Kayak kita. iya, anak kos itu ada fasenya awal bulan, ada fasenya Iya, akhir bulan ya, itu pasti dinikmatin aja gitu. Jauh ini kalau untuk S1 susahnya ya untuk dari segi kehidupan seperti itu. Tapi juga pernah nih waktu S1 itu lagi di masa akhir studi, lagi nyusun skripsi. Saat itu saya juga lagi magang di FHCI, di tempatnya itu di Pegadaian di Jakarta. Jadi waktu magang di Pegadaian di Jakarta itu saya bolak-balik setiap minggu Jakarta Bandung untuk menyelesaikan skripsi. Itu kira-kira berapa lama itu ya, Bu? Berapa menit jaraknya? Dulu saya harus pakai travel ya, karena kalau Oh, pakai kereta api biayanya lumayan Iya. menit gede, dan akhirnya itu menjadi kesulitan saya waktu Iya. itu ya. Saat itu harus fokus sama tanggung jawab di magang yang sudah diberi pekerjaan saat itu, sudah diberi beban kerja lah seperti itu, dan lanjut nyelesain skripsi juga. Itu bolak-balik sampai pada masanya itu pernah di satu titik saya berangkat dari Jakarta menuju Bandung, sampai Bandung malah lockdown. Ingat nggak waktu Oh, COVID? Covid Iya, dengan kendaraan yang tidak punya sama sekali, Iya. nyari makan susah banget waktu itu. Tiba-tiba kok lockdown, gimana mau balik ke Jakarta lagi nggak bisa gitu kan. Pekerjaan juga udah di WFH-in semua. Nah, akhirnya memutuskan untuk mencari waktu yang aman. Saat itu penerbangan masih ada, karena balik ke Riau. Nah, itu salah satu susah sih dari segi keuangan, kesehatan gitu ya. Rasa lelahnya juga yang double. Iya. Pasti capek banget ya kan Bu, harus Itu pasti, balik. tapi waktu itu semangat juga karena magangnya digaji. Jadi Oh, ada bentuk-bentuk semangatnya untuk menerima uang bulanan tuh pasti ada. Tapi ya dinikmatin aja. Iya. benar juga sih Bu. Kalau senengnya nih, Bu. Iya, Oh, senangnya kalau Iya. senengnya banyak. Kenapa ya. banyak? Teman-teman pasti sebenarnya juga sadar kalau kita tinggal jauh sama orang tua, itu ada beberapa yang tadinya mungkin kita izin ya. Oh, mau iya, pergi bebas kemana, ya, Bu, ya. iya. Nah, tiba-tiba SMA itu dulu rutinitas saya SMA itu ya pulang sekolah itu sore. Habis pulang sekolah tuh dilesin gitu kan. Pulang ke rumah ya waktunya tidur. Bahkan kadang balik ke rumah tuh masih ada les privat. Nah, itu waktu masa-masa SMA. Tapi akhirnya ketika saya udah kuliahnya di Jawa, gak ada siapa-siapa, saya ngekos sendiri. Wah, itu bebas banget Jadi kan. ngerasanya Tapi bebas. bebasnya konteksnya yang positif Iya. ya. Teman-teman jangan ngira konteksnya nanti Ingat yang ya, ini Iya. konteksnya positif ya. Negatif ya guys. positif. Nah, paling pulang malam aja. Tapi juga pulang malamnya itu habis kulineran aja gitu. Karena kan Bandung kan dikenal kulineran. Iya. Nggak pernah sampai subuh kan, Bu ya? Pernah. Pernah sih. Itu ada event-event di kampus berarti- kalau lagi ikut event. organisasi. Itu juga demi event ya kan Bu, makanya. Iya, nah jadi itu senengnya sih kayak bisa pergi tanpa pamit gitu kan. Iya. Pulang tanpa harus ngecek lagi atau Iya. ngabarin gitu ya. Tidak ada larangan itu dan tidak ada yang harus kita khawatirkan. Iya. Itu seru sih. Culture shock kalau dari makanan nih, Bu, ada nggak sih, Bu, yang berbeda gitu, Bu, antara kan Sumatera dan Jawa gitu? Wah, beda ya kalau dari makanan. Jadi dulu awal masuk kuliah di Bandung itu benar-benar beberapa bulan tuh makannya cuman maunya pecel lele sama nasi padang aja. Iya. Gak mau yang lain gitu. Iya. Nggak mengenal makanan khas Bandung itu nggak mengenal lah sama sekali gitu kan. Bahkan dulu awal mengenal seblak, teman-teman tahu seblak? Tahu Pada dong. masanya saat saya kuliah S1. Jadi saya dulu waktu di Bandung menganggap setiap teman-teman saya beli seblak tuh pada suka, tapi saya sendiri yang nggak suka. Saya bilang, ini makanan apa sih gitu, kok kerupuknya digabungin Iya. gitu kan, kok malah kayak makanan Jadi yang nggak banyak sempurna banget gitu gitu. kan. Dan akhirnya saya ngerasa aneh banget makanan di sini. Tapi lama kelamaan mungkin karena keadaan gitu ya, karena rasa lapar, kecapean kita selama di kuliah, ya bentuk untuk memilih makanan itu berkurang gitu. Akhirnya apapun dimakan dan sekarang malah suka seblak gitu. Oh iya. Nah, jadi awal-awal tuh seblak tuh habis saya judge sih kayak, "Apaan sih suka seblak?" Nah, itu sering sampai teman-teman tuh kayak, "Ini
makannya enak loh gitu segala macam. Saya kayak udah saya nggak suka, tapi akhirnya Suka. adaptasi suka. Iya. Berarti karena ibu suka seblak bisa nih kapan-kapan makan bareng Iya, kita. boleh dong. Boleh Bu. dong, ditraktir kan? Iya, Iya, boleh. Bu. Nanti kita gantiin traktir ya, Bu. Hobi nih, Bu, atau kebiasaan unik apa sih yang biasanya Ibu lakuin pas saat Ibu tuh santai? Iya, ngisi Kalau hobi, luang-luang Ibu. saya tuh sebenarnya suka menggambar. Oh, Nah, saya suka menggambar, tapi gambarnya juga nggak bagus-bagus banget. Tapi saya senang untuk memadukan beberapa warna seperti itu. Jadi Iya. saya juga suka nyulam. Nyulam. Oh iya, jadi saya suka nyulam. Saya buat bahkan kadang di baju-baju saya sulap. Nggak banyak orang Iya. suka nyulam ya, tapi Ibu ini Bener. suka nyulam. Seru loh, Seru ya? refreshing banget nyulam itu, cobain deh teman-teman. Jadi saya kadang kalau baju ngerasa kayak bajunya polos, kayak nggak seru nih makainya gitu kan, saya sulam tuh gambar bunga. Ibu kreasiin ya. Ya, saya kreasiin, suka itu sih. Terus nih Bu, kita mau nanya Bu, kan sekarang apa-apa tuh serba digital kan Bu? Banyak juga mahasiswa yang udah apa-apa serba digital nih, ya kan Put? Iya, benar sekali. Gimana sih Bu cara Ibu sebagai dosen untuk mengimbanginya tadi? Kalau kita bahas era digital sama Gen Z tadi ya. Iya Bu, benar. Jadi sebenarnya untuk era digitalisasi sekarang itu kan untuk generasi Z itu sebenarnya kan mereka tuh dikenal sebagai generasi yang responsif gitu kan, Iya, yang melibatkan pembelajarannya itu dengan teknologi. iya. Nah, jadi di era teknologi yang sekarang menurut saya gitu ya, justru guru-guru tuh juga berupaya gitu loh untuk menyesuaikan karakteristik mereka sama mereka gitu. Karena mereka ini kan terlihat lebih Lihai ya, Bu. lebih adaptif gitu Oh ya. iya. Oh iya iya, Nah, lebih cepat lebih itunya ya cepat. kan Bu? Iya, dan mereka kan juga cenderung lebih menyukai metode pembelajaran yang visual gitu kan, yang video pembelajaran gitu kan, bahkan yang kayak sekarang kayak podcast kita sekarang gitu Iya, kan. iya. Iya Ini benar. kan salah satu contoh dari era digital sekarang Iya, gitu kan. benar, Bu. Nah, dan itu merupakan bentuk dari pendekatan juga kan, pendekatan ke generasi Z-nya. Iya. Nah, terus juga kalau misalkan kita bisa kembali ke zaman dulu misalkan gitu kan. Zaman dulu itu kan kalau kita mau belajar, guru dan mahasiswa itu kan harus ada di kelas Iya, gitu benar. kan. Harus ada buku dan harus dijelasin kayak gitu. Kalau nggak ada guru ya kita nggak belajar. Iya. Ya nggak, dulu kan zaman dulu kayak gitu. Tapi berbeda untuk di era yang sekarang, justru sumber pembelajaran itu nggak terhitung lagi gitu, ada di mana-mana gitu kan. Bahkan guru juga bisa memberi arahan secara virtual gitu, memberi link atau memberi website untuk mahasiswa belajar secara langsung gitu kan. Nah, ini kan bentuk-bentuk dari pendekatan baru kan sebenarnya, dan itu juga bentuk dari bahwa kita tuh bisa loh belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang baik ya jika Iya. arahnya ke proses pembelajaran. Itu sih. Salah satu kelebihan ini media digital juga Iya. ya kan? Ya, dan ketika generasi Z itu memang dikenal sebagai generasi yang paham banget sama teknologi, ya guru-guru juga selalu mengupayakan itu. Karena kan itu juga sebagian besar tugas guru kan, Iya. bagaimana untuk berinovasi atau membuat metode pembelajaran yang baru, Iya. bentuk yang membuat mahasiswa semangat lah, Iya, iya. memotivasi lah. Benar sih, Bu. Berarti para dosen-dosen ini selalu berupaya gitu ya Bu untuk menyamakan generasi muda biar mereka Iya. tetap semangat untuk belajar. Iya, karena kalau kita terlalu monoton sama metode pembelajaran zaman dulu ya kita juga nggak bisa ya. Iya, benar. Sekarang sudah banyak beberapa sumber dan itu kita harus betul memahaminya lebih cepat juga. Iya, benar sekali ya, Bu ya. Apalagi ditambah maraknya AI ya, Bu ya. Iya betul. Nah, itu. Kalau media sosial sekarang itu kan Bu sudah jadi bagian dasar kehidupan mahasiswa ya, Bu. Gimana ya cara Ibu mengimbangi ya sebagai dosen? Oh, tadi udah dijawab ya sama Ibu ya? Belum sih. Belum ya? Belum. Oh, ya mungkin karena belum makan kali ya nih, jadi ngeblank nih ya. Oke. Media sosial sekarang kan udah semakin besar ya, Bu, di kehidupan mahasiswa. Ya benar. Gimana sih cara Ibu mengimbanginya sebagai dosen? Oke,
kalau kita bicara media sosial, sebenarnya ini kesehariannya generasi Z ya. Bener. Dan sebenarnya untuk media sosial, medialitasnya media sosial itu tidak memungkinkan gitu loh. Maksudnya tuh boleh diulang nggak? Media sosial sekarang nih ya Bu, kan sudah jadi bagian yang sangat besar bagi mahasiswa. Sebagai dosen, bagaimana sih Ibu ini mengimbanginya Di era sekarang di gitu era ya. sekarang ini? Oke, kalau kita bicara media sosial, ini kan kesehariannya generasi Z ya, mahasiswa sekarang lah ya. Benar Bu. Dan medialitasnya media sosial itu memungkinkan siapapun bisa memiliki lebih dari satu identitas. Bahkan kan di zaman sekarang itu banyak banget yang punya akun itu namanya beda sama nama asli. Iya benar Jenis Bu. kelaminnya juga sampai berbeda sama jenis kelamin yang asli, usia yang berbeda Iya, gitu iya. kan. Itu kan salah satu urgensi yang sekarang gitu kan. Nah, terus kalau ditanya bagaimana mengeimbanginya, kalau untuk di dalam kehidupan mahasiswa itu sebenarnya nggak bisa ya, itu agak sedikit privasinya mahasiswa. Tapi kalau kita bahas bagaimana mengimbanginya dengan konteks proses belajar, itu malah menurut saya itu jadi peluang gitu. Berarti kan di sini kesehariannya mahasiswa itu diupayakan sama dosen untuk menjadi alternatif bentuk motivasi belajar juga gitu. Jadi kayak contoh sekarang mahasiswa teman-teman yang di sini ini kan dari tugas mata kuliah kan. Iya, Nah, benar sekali Bu. dosennya berarti berupaya tuh untuk membuat kreativitas di dalam tugasnya sehingga mahasiswa itu tidak harus mengerjakan tugas itu dengan bentuk paper test aja, Iya. tapi juga bisa dengan podcast kayak Iya. gini. Itu kan memunculkan bentuk kompetitifnya teman-teman kan antar kelompok yang lain gitu kan. Teman-teman pasti pengen menyajikan video yang bagus gitu Iya. kan daripada kelompok Yang lebih lain. modern ya Bu. Iya, itu kan menimbulkan semangat, Iya benar. motivasi. Nah, itu salah satu peluang tadi yang saya bilang. Dan sampai sejauh ini untuk media sosial juga kita lihat banyak banget sekarang dosen bahkan mahasiswa itu melakukan kreativitasnya sendiri gitu kan. Contoh di TikTok. Di TikTok itu sekarang banyak loh orang buat konten kayak tips lulus sidang gitu kan. Tips presentasi. Nah, itu kan terus ada juga kayak tips mahasiswa akhir dari mahasiswa misalkan gitu kan, atau enggak kayak keseharian mahasiswa semester 6 kayak gitu. Nah, itu kan bentuk-bentuk konten kreatif yang dibangun sama mahasiswa sama dosen gitu kan. Nah, dari situ kan dari contoh itu kita sadar gitu bahwa ternyata di dalam perkuliahan itu bentuk dari materi itu tidak cukup gitu, tapi bentuk dari kayak soft skill dalam pengembangan diri sama membangun percaya diri itu jauh juga lebih penting. Iya, nah jadi bagaimana media sosial ini bisa diimbangi ya, palingan dosen itu juga pasti selalu berupaya tadi lah gitu ya. Bagaimana mahasiswa tuh terus bisa memilah informasi gitu kan, terus bisa kreativitasnya bisa bagus gitu kan, pengembangan dirinya juga makin bagus, terus percaya dirinya, kreativitasnya yang tinggi gitu kan, sampai akhirnya bertanggung jawab lah terhadap penggunaan media sosial masing-masing. Next pertanyaan ya Bu, ini kayaknya pertanyaan semakin mendalam nih ya. Seru ya. Makin seru ya Bu ya. Kelihatan tuh gimana realitanya, terus asli ekspektasi mahasiswa. Iya benar. Unek-uneknya kelihatan juga ya. Iya benar sih Bu. Iya benar Bu. Iya. Oke. Untuk pendapat Ibu nih tentang perkuliahan online. Oke. Ada nggak sih Bu tips khusus supaya mahasiswa itu tetap semangat dan nggak bosen gitu? Oke. Kalau kita ngobrol tentang kuliah online atau daring gitu ya, sebenarnya saya kan masih ngajar itu kurang lebih 3 bulan. Jadi baru merasakan kuliah online itu baru berapa kali. Iya. Dan bener, untuk kuliah online itu memang ada rintangannya tersendiri, ada ada kesusahannya tersendiri, itu pasti ada. Iya. Ya kita tahu gitu dengan fleksibilitasnya waktu yang mungkin menjadi kelebihan di kuliah online, tapi di sisi lain terbatasnya juga kan ruang antar dosen dan mahasiswa untuk berinteraksi, dan itu ternyata juga
yang mempengaruhi mahasiswa itu gampang bosen gitu Iya. kan, jenuh, Iya, nggak iya. fokus gitu kan. Benar sih, Bu. Nah iya, dan kadang dosen juga bingung kan harus bagaimana upayanya gitu. Dan menurut saya untuk bagaimana upayanya supaya mahasiswa nggak bosen, supaya mahasiswa nggak jenuh gitu ya. Karena saya sebelumnya pernah jadi mahasiswa juga. Jadi kalau kuliah online dulu saya tuh lebih seneng dosen itu juga membuka yang namanya obrolan santai. Oh, Jadi iya, mahasiswa itu tidak monoton sama yang namanya PPT di slide doang kan. Tetap harus membuka obrolan santai, tapi juga tetap harus diskusi, harus tentang materi yang dipelajari hari itu. Dan setelah itu dosen juga sebaiknya mungkin bisa memberi ruang untuk mahasiswa ya berpendapat atau memberi perspektifnya. Dan sehingga kalau misalnya mahasiswa diberi ruang kayak gitu, mahasiswa mungkin bisa lebih percaya diri gitu ya. Dan menurut saya itu salah satu upaya juga ya. Dan setelah itu bagaimana solusinya untuk kuliah online supaya nggak bosan, supaya nggak jenuh? Mungkin mahasiswa juga harus on cam kali ya, itu Iya, penting. penting Karena banget sejauh sih. ini berapa kali saya kuliah online Jarang pada on cam. off cam semua. Jadi saya Iya, kayak, Bu. wah kalau kayak gini saya ngobrolnya sama laptop, bukan sama mahasiswa gitu Iya. kan. Lihat layar hitam Nah doang. iya, jadi energi positifnya dosen, energi semangatnya dosen itu juga mempengaruhi semangatnya mahasiswa. Jadi kalau dosennya udah on cam, coba kesadaran dari mahasiswanya juga tuh muncul. Wah saya ternyata juga harus on cam ya. Iya. Kalau bentuk untuk tidak memahami materi hari itu ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi setidaknya untuk menghargai dosen, bahwa dosennya sudah on cam loh, sudah hadir loh gitu, sudah meluangkan waktunya untuk mengajar gitu kan. Berarti keterlibatan mahasiswanya juga harus ada dong, harus on cam juga. Iya, benar. Dan ketika sudah on cam kita tahu siapa yang lawan bicara kita, siapa yang mendengar. Nah itu akhirnya muncul bentuk kelas yang interaktif tadi gitu. Nah jadi solusinya saling peduli lah ya gitu. Dosennya juga harus yang semangat gitu ya, memberi sinyal-sinyal yang baik. Begitu juga mahasiswanya juga harus yang interaktif sama online. Berarti itu dengerin ya buat mahasiswa yang Iya, sering. kalau online nih ayo on cam ya, jangan off cam terus. Maaf Ibu, tapi itu saya termasuk juga. Iya, bahkan itu ya, Termasuk ya. kadang pernah daring itu suara motor. Wah, Ah, iya, Bu. ada suara kayak, "Bu, berapa Bu kembaliannya?" Ada suara yang kayak gitu juga. Jadi kayak wah ternyata mahasiswa ini bervariasi ya. Mungkin karena saya waktu itu S1 tidak sempat yang namanya kuliah daring ya. Nah, jadi saya karakteristik mahasiswa S1 sama S2 sedikit berbeda ya. Nah, jadi waktu saya daring itu banyaknya di S2. Nah, jadi saya lebih merasa berbeda ketika saya menjadi mahasiswa kuliah daring dulu sama menjadi pengajar kuliah daring di S1. Itu karakteristiknya jadi kayak wah mahasiswa S1 emang yang lebih santai gitu ya. Gak apa-apa santai, tapi setidaknya semangatnya juga harus ada lah. Karena kan Ibu dulu ini ya Bu, kenapa Ibu di S2 nih daring? Karena itu masa pandemi ya Bu ya? Iya, tapi cuman 1 semester sih COVID daringnya, habis itu kita langsung onsite kuliahnya. Kalau kita masih SMP kali ya, Bu. Oh iya. Covid. Iya, kita masih SMP Bu. SMP, Bu. Mau lulus Berarti Bu. sudah lama berlalu ya Iya. COVID. Ya, Bu. Ternyata Nggak kalau sadar dijalanin aja nggak berasa ya Bu ya. Iya, berasa berat. sebenarnya. Cuman kalau dijalanin aja tapi pasti kalau bisa. udah selesai kayak wah ternyata saya bisa survive ya. Iya, bangga. Ngerasa Ngerasa keren dan bangga bangga ya. Iya. Next ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Dari sisi dosen nih, Bu, apa sih Bu banyak yang hal mahasiswa tuh nggak tahu, Bu? Padahal sebenarnya penting banget loh di dunia kampus buat kita tahu nih hal tersebut. Iya. Apa ya? Jadi sebenarnya kalau ini saya jawab sesuai pengalaman saya Iya. yang baru beberapa bulan. Jadi mungkin sejauh ini mahasiswa itu hanya fokus di dunia kampus itu sama akademiknya aja. Oh iya iya. Nah, padahal yang Relate sih, namanya Bu, ya relate. yang namanya soft skill itu juga penting kan. Sangat penting ya Bu. Jadi juga mungkin mahasiswa ini selama ini mungkin ada beberapa taunya bahwa dosen itu hanya sebagai tenaga pengajar aja gitu kan. Padahal bisa loh mahasiswa itu membangun relasi dengan dosen gitu kan. Terus Jadi juga tempat sharing gitu. iya menjadi tempat sharing tadi. Terus kan kayak
bisa juga jadinya nanti kalau misalnya ada mahasiswa yang mau lanjut S2 itu kan butuh yang namanya rekomendasi dosen S1. Iya, benar. Nah, itu mungkin mahasiswa masih belum tahu ya, karena saya juga waktu itu tahunya pas udah lulus. Ternyata kalau lanjut S2 itu butuh ya rekomendasi Iya. dosen S1. Nah, terus juga yang kedua, mahasiswa masih sering saya lihat terlalu worry sama nilai terhadap mata kuliah tertentu. Iya. Nah, jadi mahasiswa itu menurut saya masih memikirkan angka berapa yang dia dapat gitu. Padahal selain angka itu yang diperoleh, mahasiswa juga sebenarnya harus memiliki yang namanya manajemen waktu kayak gitu Iya, ya, iya, benar. skill yang tadi kayak harus aktif di organisasi gitu kan. Nah, itu penting gitu. Kenapa? Karena kalau nanti udah masuk dunia kerja, yang dijual itu bukan IPK gitu Benar, loh, tapi sih, Bu. yang masuk kualifikasi dan nilai yang kita jual itu adalah gimana gitu kita bisa punya soft skill yang betul-betul mateng gitu kan. Terus praktisi apa yang pernah kita buat, Iya, apakah iya. pernah bikin event yang besar atau event yang kecil gitu kan, atau pernah menghasilkan karya. Nah, itu kan salah satu yang bisa kita jual. Iya, benar. Mungkin mahasiswa belum sampai ke sana kan, beberapa orang mungkin pemikirannya masih fokusnya IPK gitu, padahal sejauh ini IPK sama soft skill itu sama pentingnya. Nah, Oh, itu iya, Berarti pengalaman itu sangat penting ya, Bu, pengalaman itu setelah kita penting. lulus kuliah. Iya, terus juga buat mahasiswa mungkin kalau mahasiswa yang mahasiswa ini kan yang tadi kayak kita ngobrolin, yang betul-betul Gen Z ini paham sama yang namanya media sosial, Bu, gitu Iya. kan. Yang lagi viral, yang lagi booming tuh Gak mereka mau update. ketinggalan FOMO, Bu. Iya, mereka tuh update gitu kan. Isu-isu sekarang tuh mereka tuh kayaknya lebih aware gitu Iya. kan. Nah, berarti kalau misalnya kalian punya kemampuan yang lebih cepat kayak gitu ya, adaptif kayak gitu, interaktif kayak gitulah maksudnya ya. Nah, itu tuh berarti teman-teman sebenarnya bisa gitu. Kalau yang suka nulis bisa nulis gitu kan. Dan nulis itu nggak harus nulis artikel yang harus terbit di Sinta juga gitu. Iya. Bisa kan teman-teman nulis terus terbitnya di website yang bisa dibaca harian. Nah, yang penting melahirkan karya aja gitu. Karena saya waktu S1 saya ngobrol kayak gini karena ini menjadi salah satu reminder juga lah buat teman-teman ya. Iya. Karena dulu waktu S1 saya tuh fokusnya organisasi aja. Jadi tuh pernah dosen-dosen tuh ngajak saya nulis bareng, mau dipublis ke sini nih. Saya kayak enggak deh, Bu, gitu. Saya Iya. maunya organisasi Organisasi. aja gitu. Karena saya tidak memikirkan untuk masuk ke dunia akademisi kan saat itu. Iya. Saya hanya mikirnya saya mau kerja, mau punya gaji aja gitu kan. Iya. Dan setelah saya berada di Vkom gitu kan, ternyata saya baru merasakan wah gitu, ternyata support dosen dulu itu mahal ya gitu, kayak wah ternyata kesempatan itu saya buang sia-sia gitu. Ternyata bentuk kita yang bisa nulis puisi atau nulis artikel yang mungkin nggak panjang banget tapi menarik gitu kan, itu tuh bisa loh dijual dan melahirkan banyak karya gitu. Oh, iya. Iya, terus yang ketiga itu mahasiswa bisa membangun komunikasi yang baik sih sama dosen. Nah, kenapa? Karena gini, kalau mahasiswanya betul-betul ingin bertanya sama dosen dengan tulus gitu ya, dosen pasti membantu gitu kan. Oh, iya. Dan terus kenapa harus membangun relasi komunikasi yang baik kayak gini? Karena itu menjadi salah satu Benefit ya, Bu. Bisa iya, menjadi salah satu solusi juga kan buat mahasiswa nanti persiapan dunia kerja gitu. Intinya sering sharing sama dosen, dan kalau di kelas itu jangan diam diri aja gitu loh. Coba ngobrol, coba memberi yang namanya perspektifnya teman-teman gitu kan. Kadang dosen nggak minta kok kalian itu bertanya gitu, tapi dosen sering juga minta kalian tuh ceritain pengalaman yang berbeda aja gitu kan, ceritain pengetahuan di luar yang diceritain dosen misalnya. Atau enggak teman-teman merefleksikan lah apa yang disampaikan dosen sama yang pernah teman-teman alami. Nah, itu cairkan suasana di kelas itu keren sih kalau menurut dosen. Karena itu jadi pintu pembuka jalan diskusi kan. Oh, iya benar. Benar sih, Bu. Kalau misalnya nih kita di perspektif kita sebagai mahasiswa ya, Bu. Sebenarnya kita tuh bukan ini, Bu. Bukan apa ya? Bukan gak mau, Bu. Iya. Tapi lebih ketakut gitu loh, Bu. Lebih malu dan takut gitu, Bu. Iya, karena
sebenarnya dosen juga paham ya mahasiswa Iya. itu takut, karena saya juga pernah ada fasenya, ada Iya. fase kayak gitu. Di saat S1 saya juga merasakan yang namanya takut gitu. Kayak bener nggak ya apa Iya, yang saya takut sampaikan? Salah, Bu. Aduh, nanti takut deh kubuan, nanti ngejulitin. Iya, Bener, bener Bu, banget, takut Bu. diketawain, digosipin Iya, juga iya, itu gitu. tuh emang sudah fasenya mahasiswa sarjana kayaknya ya. Tapi ketika saya S2 malah itu saya nggak nemu yang bentuk ketakutan kayak gitu. Saya menemukan bener-bener yang kayak wah, ternyata apa yang disampaikan itu tidak harus tentang ilmu aja gitu loh. Boleh kok mereka share pengalaman gitu kan. Dan share pengalaman itu kan juga bisa dosen itu menariknya dan mengikatnya dengan materi yang dipelajari hari itu gitu. Oh Wah, iya, ternyata iya. pengalaman kamu ini nyambung ya sama materi yang bagian A, misalkan bagian B gitu. Nah, makanya dosen itu kadang nggak minta kok kalian tuh bertanya tadi yang saya bilang. Coba aja gitu ngobrol diskusi, Bu kayaknya saya pernah deh ngalamin yang A, Bu gitu. Saya pernah kayak gini gitu. Pengalaman yang berbeda untuk diceritain itu juga bagus. Refleksi materi terhadap kehidupan kita juga bagus. Apapun itu selagi kita berani itu nggak masalah gitu. Karena dosen juga nggak pernah kan untuk menyalahkan Iya. kamu salah gitu, nggak Bener pernah sih, kan. Bener, Bu. Karena dosen itu sebenarnya membuka ruang buat kalian Iya. diskusi. Karena kalau dosen aja yang ngajar, teman-teman itu pasti pahamnya hanya di kelas. Iya. Di luar kelas bener, teman-teman Bu, pasti iya. lupa. Bener Ibu, jadi susah mengungkapkan gitu loh, Bu. Iya, dan Jadi- seringnya itu yang saya lihat beberapa di kelas saya itu kalau misalnya saya lagi ngajar gitu ya, pada fokus gitu, tapi pas nilai UTS keluar kok kayaknya nggak bisa jawab ya gitu kan. Iya. Dan saya mencoba untuk membuat soal UTS itu juga bukan hanya sekedar pengertian, sebutkan konsep, enggak. Saya sudah jauh hari itu sudah bilang ke mahasiswa bahwa soal saya bukan bentuk hafalan ya gitu. Karena kalau bentuk hafalan teman-teman tuh pasti bisa menghafal dalam sistem Bener. kebut Kebut semalam. semalam. Nah, Relate sekali. di situ setelah ujian lupa Iya, bener, soalnya Bu. dan materinya. 2 hari Tapi lagi kalau bentuknya saya kasih contoh, memahami dan bentuknya kayak memberikan perspektif atau kayak bagian ini termasuk dalam lingkungan apa. Nah, itu rasa saya mahasiswa mengingatkan gitu karena mereka pasti langsung mengkontekskannya kayak wah, ini kayaknya kejadiannya gini ya, langsung membayangkan kejadian kan. Dan itu sih menurut saya perlu banget. Berarti dosen tuh fun fact-nya lebih suka mahasiswa yang berani ya, Bu? Iya dong, percaya diri itu penting. Gitu. Gitu. Ya, saya juga masih belajar sebenarnya, tapi ya sejauh ini buat mahasiswa S1 apalagi yang mungkin nggak ada minat sama sekali buat lanjut S2, berarti kan ini gerbang terakhirnya nih. Iya. Nah, Iya, berarti bener, kan harus Bu. mempersiapkan nih di S1-nya, mateng secara soft skill, mateng secara akademik gitu kan. Mateng secara pengembangan dirinya, percaya dirinya, kreativitasnya itu penting sih. Oke. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Bagaimana sih Bu mahasiswa nih, kan biasanya banyak ekspektasinya ya, Bu, di benar. perkuliahan itu ya. Padahal kan realita dan ekspektasinya itu bisa berbeda. Oke. Ya. Menurut Ibu apa aja sih yang paling penting dan sering bikin mereka salah paham gitu? Yang sering mereka salah paham Iya, Bu, padahal tentang tuh dunia perkuliahan iya, gitu. mereka anggapnya tuh misalnya kejadian A, padahal realitanya di kampus tuh nggak kayak gitu Gitu. tuh. Nah, jadi kalau kita bahas realita dan ekspektasi itu sesuai judul podcastnya ya. Nah, nih, Bu, Iya, ini iya. bab paling pentingnya nih, Bu. Nah, jadi sebenarnya mahasiswa tidak berekspektasi sendirian. Karena dosen juga punya ekspektasi kan. Iya. Tapi ada ekspektasi yang sesuai, ada yang enggak gitu kan. Tapi sejauh ini saya rasa boleh ya minta tisunya. Boleh Boleh, Bu, silakan, Ibu. Jadi tapi sejauh ini saya rasa ekspektasi mahasiswa itu nggak jauh-jauh dari nilai misalkan. Iya. Kayak tadi saya bilang, yang kalau misalkan IPK-nya tinggi kayaknya mudah deh dapat kerja. Hmm. Nah, itu kan
kan salah satu ekspektasi mahasiswa gitu kan. Kayaknya kalau IPK-nya tinggi gampang dapat kerja, gampang masuk kerja gitu. Padahal realitanya yang dicari sama instansi bukan angka dari IPK gitu loh, tapi bisa nggak kamu memimpin, kepemimpinan kamu bagaimana gitu kan, problem solving kamu itu gimana gitu kan, terus kreativitas kamu, terus percaya diri kamu yang kayak tadi saya bilang kan. Nah itu salah satu yang dinilai gitu. Terus yang kedua itu kadang mahasiswa itu menganggap kayaknya dosen memahami saya deh lagi kesusahan misalkan. Tapi tidak semua dosen loh bisa memahami itu, apalagi kalau kejadiannya mahasiswa berulang melakukan itu. Contoh misalkan, Bu maaf ya Bu, saya nggak bisa ngerjain tugasnya gitu, soalnya laptop saya lagi rusak Bu. Kemarin udah coba minjem laptop teman tapi nggak berhasil, karena teman juga lagi ngerjain tugasnya gitu. Ada mungkin beberapa dosen menerima alasan itu gitu kan, tapi ada juga beberapa dosen yang menilainya itu, saya itu melihat prioritas kamu tuh gitu. Tapi kalau kamu prioritasnya sama tugas saya, jauh hari kamu sudah mempersiapkan dan meminjam laptop orang lain gitu kan, nggak hanya satu teman saja. Iya benar. Dan itu sering kan realita yang kayak Benar gitu. banget sih, Bu. Bu. Dan terus ini juga mahasiswa itu selalu sebelum masuk kuliah tuh mungkin sering menganggap kuliah itu kayak di sinetron-sinetron gitu kan. Datang, duduk, mahasiswanya duduk gitu kan, datang mahasiswa duduk, dosen ngejelasin dari A sampai Z, terus pulang misalkan kayak gitu kan. Terus dapat nilai ya udah gitu. Lulusnya udah alhamdulillah gitu kan. Tapi padahal enggak gitu loh. Mahasiswa itu emang harus belajar juga gitu. Dosen emang menjadi sebagai fasilitator gitu kan. Tapi mahasiswa juga harus self learning gitu kan. Kenapa gitu? Karena ya tadi itu gitu, di era yang digital sekarang itu kan sumbernya itu udah banyak banget kan. Udah tidak terhitung untuk sumber belajar lagi. Dan ya intinya pasti berbeda ya sama ekspektasi dan realita, apalagi di berbagai kampus itu berbeda juga kan kebijakannya gitu kan. Benar-benar Bu. Karakteristik orang berbeda, jadi siapa dosennya juga pasti berbeda ya. Itu wajar sih, itu salah satu fase untuk pendewasaan. Dan kita tuh udah seharusnya ikuti peraturan yang ada gitu ya kan. Bu, Iya, dari dosennya. jadi nggak apa-apa berekspektasi yang tinggi, tapi kalau jatuh jangan yang down banget. Iya. Iya benar-benar. Harus apa ya, nyisihin ruang buat apa ya, kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi tadi. Jadi kita nggak sedih-sedih banget gitu ya Bu. Iya, terus ini sih kalau niatnya belajar, gimana pun ekspektasinya di awal pasti juga nggak terlalu berat banget lah gitu kan. Tapi sejauh ini saya rasa mahasiswa tidak terlalu kaget ya sama maksudnya antara ekspektasi dan realita di kampus. Mungkin kagetnya ekspektasi dan realita tentang dunia lain mungkin. Dunia apa tuh? Dunia apa ya Put? Pertemanan. Iya bisa Salah jadi, satu Bu. bentuk lingkungan kampus juga. Benar Iya benar kan? Bu. Faktor yang sangat mempengaruhi mahasiswa juga sih Bu. Iya benar. Benar. Mungkin di kampus kok kayaknya kalau nonton sinetron pertemanannya asik ya gitu Iya. kan. Iya. Ternyata datang di kampus wah berkubu-kubu gitu. Bener sekali Bu, ternyata nggak seasik di Salah sinetron. satu sulit untuk diatasi, berbeda Iya. sama ekspektasi dan realita tentang nilai, dosen, mata kuliah atau apa itu kayaknya aman aja deh gitu. Iya, Karena punya masa rentan waktunya kan. benar Bu. Dan udah satu semester udah habis ya udah lupain gitu kan. Tapi kalau teman enggak kan. Ketemu Iya, sampai benar, Bu. lulus. Benar. Jadi penting banget gitu ya kan bagi kita nih Put buat milih teman mana yang mau kita jadiin beneran teman sama yang teman buat sekedar Share apa ya? main doang gitu. Iya. Intinya gini aja. Realita dan ekspektasi di dunia kampus itu sebenarnya pasti bisa dilalui, tapi kalau untuk lingkungan pertemanan di kampus, nah itu yang harus dijaga. Jangan salah teman. Iya, karena kalau kita temennya bener, insya Allah kita bener juga kuliahnya, ya nggak sih? Benar Bu. Iya, apalagi dulu waktu saya sedikit cerita ya, nggak apa-apa. Boleh Nah, Bu. jadi waktu saya di Bandung itu lingkungannya kan pasti teman-teman paham ya di Bandung kayak gimana gitu kan. Nah, itu pertemanannya tuh luar biasa gitu. Ada yang bener-bener terbuka kayak ada yang bener-bener terbuka kayak maaf ya nggak bisa ikut kerja kelompok gitu. Iya. Soalnya tadi malam habis late. Oh iya ya. Oh, Itu gitu. biasa Ngerti, sih. Bu. Tapi ini udah biasa sih kayak gitu. Ternyata di sana tuh menormalisasikan hal-hal yang seperti itu juga ya Bu Iya, ya. karena kan
itu kan urusan secara personal lagi. Iya. Kita Iya, nggak iya, boleh benar. nggak boleh ini kan, Ngejudge nggak boleh juga ngejudge itu. kayak gitu nggak boleh. Iya, iya. Semuanya tergantung di diri kita ya. Kita harus bisa tahu nih mana yang benar, mana yang salah, jangan diikutin. Iya bener banget. Oke nih Bu, kita next ke pertanyaan selanjutnya nih ya Bu. Tapi boleh dong saya nanya. Boleh, boleh, boleh. Kira realitas boleh, sama boleh, ekspektasi teman-teman terhadap dosen tuh apa? Tadi kan sebenarnya kan ini pertanyaan teman-teman ngeluarkan unek-uneknya aja gitu kan, Iya. tapi saya Iya. mencoba untuk menjawabnya. Kalau dari Yuni sendiri nih, gimana nih Yuni? Dulu bisa deh Bu. Apa? Ekspektasi dan realitanya ya, Bu? Iya. Realitanya apa tadi? Takut. Sebagai mahasiswa atau Tentang gimana, Bu? Iya dosen. sebagai mahasiswa kayak ternyata dosen tuh kayak gini ya, saya kira Ah, kayak iya, gini. Iya, ternyata Ada dosen yang iya, ternyata berbeda sekali ya, Bu. Pas kita semasa SMA sama kuliah itu dosen dan gurunya tuh berbeda. Iya, Ternyata saya beda. kira tuh sama, Bu. Ternyata berbeda ya. berbeda. Kalau di SMA mungkin ada yang dosen kayak deket deh sama ibu ini Iya, ada iya. dosen. Kalau di SMA mungkin ada Guru. guru kayak kita Iya. deket deh sama ibu ini karena Iya, ibunya bener, Bu. terlalu friendly gitu. Iya. Tapi kalau di dunia perkuliahan kayaknya nggak mungkin ya, karena dosen itu kerjanya tadi yang saya bilang dia Iya. bukan hanya ngajar aja, apalagi kalau yang udah punya struktural itu biasanya kerjaannya banyak. Iya. Jadi makanya mahasiswa jangan suka gampang buat dosen tuh pusing gitu kan. Kalau makin banyak beralasan tuh dosen tuh kenapa sulit menerima karena beban dia udah banyak. Iya, Jadi, benar-benar Bu. kok kalian yang kuliah, kalian yang punya tanggung jawab, kalian yang mau punya nilai bagus kok saya yang mencari. Iya, Kan sering. benar. Nah, jadi kesadaran mahasiswa tuh sejauh ini agak sedikit kurang ya. Iya sih Bu. Kita mengakui ya. Iya, Tapi nggak apa-apa itu fasenya, nanti pelan-pelan pasti akan sadar. Iya. Oke, kayaknya next pertanyaan nih Bu. Boleh. Kan Ibu udah berapa bulan ngajar kita kan ya Bu? Ada nggak sih Bu pengalaman yang unik dan lucu nih waktu Ibu ngajar di Vkom? Ibu. Pengalaman unik sama lucu. Karena saya baru berapa bulan ngajar ya. Iya. Jadi kalau yang unik lucu banget tuh kayaknya belum ada. Kayak cerita-cerita dosen lain tuh kan banyak banget kan yang lucu. Cuman saya pernah sih, saya menganggap ini sedikit lucu. Jadi nggak tahu ya ini bakal lucu bagi teman-teman, saya nggak. Iya. Ya boleh Jadi Ibu waktu ceritain. bulan puasa kemarin di perkuliahan terakhir, ini kayaknya ke teman-teman menanti banget ya. Iya. Excited. Tentunya, Bu. Nah, jadi di bulan puasa kemarin di perkuliahan terakhir itu sebelum menyambut liburan Idul Fitri itu saya ucapkan sama mahasiswa kayaknya pertemuan kita bulan puasa udah sampai sini aja ya gitu. Iya. Kita ketemu lagi habis lebaran kan. Mohon maaf lahir batin sebelumnya gitu kan, gitulah saya ucapin. Terus mahasiswanya bilang iya Bu, kami juga mohon maaf lahir batin ya Bu gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang bu katanya iya Pak, boleh nggak Bu minta THR? Minta THR ya. Terus saya bilang oh boleh gitu, nanti ya gitu. Kapan Bu, beneran nanti ya di GC saya bilang gitu kan. Langsung teman-temannya Seneng kayak semua ya? teman-temannya langsung kesel dong kan di Google Classroom. Oh. Tugas. Oh, ya ampun kita tergocek Iya. ya, tergocek. Saya bilang oh iya boleh nanti di GC ya gitu kan. Terus teman-temannya yang lain kan ih ngapain sih gitu. Nah, itu menurut saya lucu sih, ada aja kan. Iya kan. Maksudnya bentuk dia berani untuk ngobrol gitu kan lucu. Iya, Iya, iya. benar Bu. Dan permintaannya juga agak nyeleneh gitu Iya. begitu kan Bu. Ada gak sih Bu anak-anak tuh yang aneh gitu Bu perilakunya gitu selama selama Ibu Kayaknya- mengajar? Kalau aneh kayaknya enggak ya, tapi kalau yang pendiam banget tuh ada. Oh iya. Terus kalau yang kayak lagi mau aktif tuh ada. Ada yang terlalu aneh-aneh banget nggak? Oh iya. Pada ini sih pada tahu tanggung jawabnya di kelas. Itu tuh penyebab utama di kalangan stres mahasiswa itu tuh apa sih Bu sebenarnya? Kenapa mereka tuh bisa sampai, kan banyak ya Bu kejadian seperti bunuh diri juga banyak ya Bu ya Ah, benar. di kalangan mahasiswa kayak gitu tuh kenapa Bu penyebabnya? Mungkin itu lingkungan sama tekanan dan prioritas kayaknya ya. Jadi penting untuk mahasiswa menentukan mana yang prioritas, mana yang enggak gitu ya.
zaman perkuliahan sekarang, karena sekarang yang menjadi ancaman itu bukan lagi tentang angka dari IPK juga yang tadi saya bilang, tapi juga bisa dari style teman, mungkin ada yang pengen Iya, ikut-ikutan sampai melakukan hal yang tidak senonoh gitu kan. Terus juga mungkin dari pengen pergaulan yang kayak teman-teman sebelah gitu kan. Nah, sampai memaksakan orang tuanya gitu. Tapi setelah hal-hal itu tidak difasilitasi lagi sama orang tua, akhirnya yang tadi sampai bunuh diri mungkin kan sering itu. Bunuh diri itu kan faktornya karena melakukan pinjol gitu Iya, kan. Itu kan benar-benar benar. faktornya kan berarti kan dari sana ada gaya hidup kan. Nah, itu salah satu gitu. Karena rasanya kalau untuk beban kuliah tidak seberat itu juga. Pasti ada lingkungan di balik itu gitu. Iya, benar sekali. Nah, itu sih. Jadi pandailah untuk memilih lingkungan, sadar untuk akan tanggung jawab bahwa kita kuliah itu bukan tanggung jawab terhadap orang tua gitu ya, tapi tanggung jawab terhadap diri sendiri. Lagi-lagi berarti kita ini di kuliah tuh harus pandai banget, harus pandai bisa memilih temen ya Bu ya. Dan itu adalah jembatan pertama juga nggak sih Iya, benar Bu. untuk kita share. Karena tadi kita juga bicara soal stres dan bunuh diri nih kan Bu. Ibu punya tips atau support nggak sih Bu buat mahasiswa yang lagi down atau kewalahan nih Bu? Bener Bu. Ada tips dari Ibu gitu nggak? Kalau tips kayaknya apa ya? Kalau misalnya buat mahasiswa yang lagi gampang down atau stres, ya nggak apa-apa, nikmatin aja. Kalau memang lagi stres atau lagi penuh banget pikirannya, coba istirahat dulu. Istirahat, sholat ya guys. Nah, iya, Sholat, istirahat, berdoa. sholat, berdoa, bertindak. Jangan nggak bertindak ya. Iya. Kita boleh ikhtiar, tapi ikhtiar juga harus ada yang kita lakukan. Iya. Jangan ikhtiar doang. Nah, jadi ya itu harus istirahat dulu lah gitu. Coba rilekskan diri kita sendiri, dan setelah itu kita bangkit lagi dong gitu kan. Jangan berlarut-larut. Iya, ya, Bu. terus kalau misalkan mahasiswanya banyak tugas misalkan, ya nggak apa-apa gitu, nikmatin aja fase itu. Jangan tugasnya diliatin doang gitu, dikerjain tugasnya, udah selesai ditutupin, terus pergi nongki. Nah. Jangan pergi nongki dulu, terus sampai kos tidur, sampai kelas bilang Bu saya lupa Bu. Nah kalau itu kan nggak bener, nggak Itu- apa-apa, tugasnya dikerjain, nggak direview nggak apa-apa, yang penting ditutup pergi nongki. Setidaknya bertanggung jawab atas amanah dari dosen kan. Penyakitnya mahasiswa seperti itu ya Bu ya. Iya, jadi buat mahasiswa nggak apa-apa capek-capeknya sekarang karena emang lagi fasenya. Karena kalau kita bahas capek, stres, down itu tuh semua orang mengalami itu. Benar, gitu. benar Nggak banget. satu orang saja gitu. Jadi ada fasenya dan ada fase untuk mengakhiri itu gitu. Jadi kalau lagi capek, untuk mahasiswa nikmatin fase itu, dan nggak apa-apa capek-capek sekarang karena nanti kalau udah masuk dunia kerja, kalau kita mau capek-capek itu nggak bisa ngeluh lagi kan. Makanya capeknya sekarang aja, dan nanti insya Allah kalau udah capeknya kelar bakal dapet cakepnya kok gitu. Cakep misalnya, Amin, amin. cakep misalnya nih. Amin, pakai Kalau banget. capeknya sekarang nanti bakal dapat cakep gajinya misal. Amin, Cakep amin. instansinya gitu kan. Amin. Terus cakep posisi di dunia kerjanya. Iya, Nah, itu kan amin. berarti kan nggak apa-apa. Jadi kalau mau cakep gajinya, cakep instansinya lebih bagus, cakep posisi kerjanya lebih keren, ya berarti capek-capeknya sekarang banyakin. Benar. Gitu aja sih. Berarti Bu capek dulu baru cakep kemudian. Iya. Seperti pepatah ya. Iya, Bersakit-sakit dahulu, nggak bersenang-senang apa-apa, capek. kemudian. Ya nggak apa-apa capek sekarang, yang penting nanti masuk dunia kerja langsung dapat cakep deh gajinya. gitu kan. Cakep deh instansinya tempat dia kerja. Duh, udah ngebayangin nih Bu. Semoga kita besok dapat pekerjaannya yang baik ya. Yuk. Amin, ya Rabbal Alamin. Bismillah, bisa kok. Kan anak-anak lulusan Fikom juga banyak kan kerjanya bagus-bagus. Terus bahkan juga ada yang jadi dosen di sini. Iya. Kayak Bu Evi, Iya, Pak benar, Ivan kan mata kuliah ini juga. Tapi persaingannya semakin ketat juga sih Bu. Gak apa-apa, rezeki itu pasti ada gitu. Iya. Makanya kita capek-capek sekarang dulu aja untuk belajar. Nanti insya Allah banyak cakepnya. Iya. Jangan kebanyakan nongkrong ya Bu ya. Ya gak apa-apa nongkrong tapi sambil ngerjain tugas. Gak apa-apa nongkrong tapi diskusinya coba yang lebih berisi. Iya, benar-benar. Kalau misalnya nih Bu, dosen boleh jujur,
Kebiasaan apa sih Bu dari mahasiswa nih Bu yang bikin dosen tuh lebih respect nih Bu sama mahasiswa di zaman sekarang? Oke, kalau kita bahas respect ini nggak jauh-jauh dari attitude sebenarnya ya. Iya benar. Ya kalau misalnya di kelas, saya tuh respect sih sama mahasiswa yang percaya diri. Kadang walaupun ngomongnya di luar konteks materi, tapi bisa membuka obrolan diskusi tadi yang saya bilang, saya respect, berarti dia sudah berani ya. Terus saya juga respect sama mahasiswa yang pandai menjaga matanya. Kadang ada mahasiswa yang matanya ke handphone, Oh iya ada benar. matanya ke samping, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ada aja. Sampai atap kelas juga dilihatin. Iya Itu Bu. bentuk dari attitude juga kan. Iya. Ya, attitude nggak jauh-jauh sih ya, respect sih sama itu. Oh iya. Ya sama mahasiswa yang on time juga ngerjain tugas, ngerti tanggung jawab gitu kan. Dan saya sering merasa sedih gitu ya, nggak sedih juga, tapi kayak merasa kayak kenapa harus ada mahasiswa beralasan sepanjang ini ya, kayak misalnya Iya. masalah absensi. Iya, Padahal iya, dia benar. real nggak datang gitu, tapi Iya. datang ke kita, Bu saya datang kok Bu gitu ya. Bohong dia, Iya, Bu. dan kita tuh tahu dia berbohong tapi dia makin kekeh gitu. Iya. Iya Bu. Itu sih kejujuran. Pinter memanipulasi itu tidak baik ya. Intinya Tidak attitude, boleh dilakukan. pandangan mata tadi ya attitude ya. Terus kejujuran sama percaya diri, saya respect kalau bisa menjaga itu sih. Oke. Ada pesan atau saran nggak dari Ibu buat mahasiswa ini yang pengen Ibu sampaikan? Oke, buat mahasiswa pesannya Pesan- apa ya? pesan- Aduh baru pesan jadi dosen kesan. newbie udah ngajak ngasih pesan ya. Iya. Paling pesan buat mahasiswa gini aja sih, kuliah itu bukan tanggung jawab orang tua kamu, itu tanggung jawab kamu sendiri, tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Orang tua bener memang yang nyekolahin kamu, yang bayarin uang kuliah kamu, tapi yang nyelesain tanggung jawab itu kamu. Mau selesainya cepat, dapatnya apa itu kamu yang bisa nyelesain. Dan setelah selesai juga nanti bukan lagi tentang hidup kamu sama orang tua kamu gitu, tapi tentang hidup kamu sendiri. Bahagia atau sedih itu pilihan kamu. Jadi jangan pernah nganggap bahwa kuliah itu adalah beban atau menyelesaikan demi orang tua. Jangan, karena itu bukan tugas orang tua sebenarnya, tapi itu tugas kamu sendiri. Orang tua betul-betul memang memfasilitasi, tapi jadikanlah tanggung jawab sendiri supaya kita Benar. bisa menyelesaikannya dengan Benar. baik. Dengerin tuh ya guys. Dengerin guys, jangan bolos-bolos guys. Iya, jangan malas-malasan kuliah. Benar. Karena orang tua di sana susah cari duit ya, Bu. Iya, jadi orang Banting tua tulang. memang betul nyongolahin kita, tapi tanggung jawabnya itu sudah sepenuhnya sama kita. Iya Bagaimana benar. kita harus tamat cepat gitu ya, on time. Bagaimana kita harus kuliahnya banyak ilmu yang kita dapat, aktif di kampus. Nah, itu kan tanggung jawab kita semua. Iya benar. Bukan lagi orang tua. Orang tua nggak tahu kan kalau di kampus itu ada organisasi, nggak tahu kan. Iya, Ya, orang tua tuh taunya ya udah saya sekolahin kamu dapat gelar sarjana gitu. Iya. Supaya apa? Supaya kamu tuh sama kayak teman-teman kamu, apa segala macem gitu kan. Itu kan itu harapan besar banget kan. Benar. Selebihnya dunia kampus yang tahu kita. Wah, Benar. ternyata di dunia kampus itu gini, harus ikut organisasi supaya apa gitu kan. Ternyata dunia kampus itu nggak hanya akademik aja gitu. Nah, itu kan kita yang tahu. Berarti makanya saya bilang tadi tanggung jawab itu sepenuhnya milik kamu dan selesaikan juga sama diri sendiri gitu. Bukan orang tua yang harus menyelesaikan itu semua. Iya. Sering kan lihat orang tua yang ikut campur masalah kuliah. Iya, Jangan ada, Bu. sampai. Kasihan orang tua loh, udah nyekolahin, malah mikir juga kapan lulus anaknya. Jangan sampai ya. Mengecewakan ya orang tua. Padahal seharusnya kalau kita aktif dan berprestasi nih Bu, justru kan orang tua kita sendiri yang bangga gitu kan. Iya, Makanya. betul banget, dan kita bakal jadi orang tua loh. Iya benar-benar Bu. Coba bayangin kalau kita jadi orang tua, anak kita kayak gitu, sedih gak sih? Sedih banget sih, Bu. Sedih sedih banting banget. tulang di panasnya matahari gitu kan. Iya Bu. Apalagi kita juga nggak bisa bandingin gimana nanti kita jadi orang tua ke depannya, tapi setidaknya untuk orang tua yang di fase sekarang, apalagi mungkin yang dari luar daerah nih, sedikit cerita aja.
orang tuanya kan tidak tahu menahu lebih tentang dunia Iya. kampus Iya benar kan. benar. Taunya hanya menyekolahkan, membiayai, memfasilitasi. Mm-mm. Selebihnya Kita yang jalanin. jangan sampai lah Jawab. Kan banyak alasan sama orang tua yang enggak gitu kan. Terus orang tua malah ikut turun lapangan sampai datang ke fakultas kayak gitu. Jangan sampai lah. Selesaikanlah secara Dewasa dewasa. gitu. Bertanggung jawab atas apa yang kita ambil. Kan ada kasusnya tuh Bu yang mahasiswa dia tuh selama ini tuh orang tuanya tuh tiap bulannya tuh ngasih duit Bu. Nah iya iya. bulan, Kan kalau kayak gitu ternyata nggak bayar uang UKT. Iya ternyata nggak dibayarin UKT-nya dan dia tuh nggak masuk Bu. Di selama kuliah tuh nggak pernah masuk. Jadi dia tuh pas dia udah wisuda, orang tuanya datang dan itu nggak ada dia Bu, nggak ada nama dia tertera di apa namanya di dalam wisuda itu. Ternyata anaknya selama ini bohong. Iya, Ada sempat itu. yang ada viral itu. Iya ada Bu. Benar Bu. Nauzubillah ya, semoga mahasiswa Fikom tidak ada yang seperti itu. Iya, Amin. jangan sampai ya teman-teman. Bayangin juga perasaan orang tua kita pasti sedih banget gak sih kalau itu kejadian. Ya, sedih banget gitu. lah. Karena gini, kalau kita kuliah membayangkan dan berpikirnya bahwa ini adalah tanggung jawab orang tua, saya kayaknya harus nyelesain kuliah deh, karena ini orang tua saya udah nyengolahin saya mahal-mahal gini-gini. Itu nggak apa-apa sebagai pemikiran motivasi, Iya. tapi jangan sampai gitu pemikiran itu menjadi beban. Kasihan gitu orang tua kayaknya sering mengeluh gini-gini. Jangan sampai pemikiran itu jadi beban, jadiin aja motivasi. Makanya saya bilang jadikan tanggung jawab sendiri. Supaya apa? Supaya kamu tahu arahnya mau kemana, nyelesainnya kayak gimana, langkahnya apa, terus teman-temannya mau yang dicari seperti apa, diskusinya mau kayak gimana. Itu kan yang tahu hanya kamu, bukan orang Benar, Bu. tua. Jadi tanggung jawab masing-masing sih. Benar. Terakhir nih Bu, terakhir. Gak nyangka aja gitu kan kita udah sampai ke Iya. pertanyaan terakhir. Iya. Apa tuh yang terakhir? Apa tuh Yuni? Buat yang terakhir nih Bu, boleh dong Bu direkomendasiin apa sih buku favorit Ibu nih kalau lagi santai? Kalau buku, sebenarnya saya suka baca buku ya. Oh itu termasuk hobi ibu ya? Iya, hobi Oh. juga baca buku, tapi nggak buku nggak buku jurnal ya. Buku jurnal kalau lagi pengen baca ya baca, kalau lagi Iya, pengen iya. ada nulis. Cuman saya suka rekomendasiin buat teman-teman baca buku Him Nam Dong Books. Oh iya Bu, Itu tentang dari- apa itu Bu? Tentang pokoknya ada Him Nam Dong Books sama Book Kitchen. Itu dua buku itu bagus sih. Iya. Jadi buku yang pertama ini ceritanya tentang wanita itu kerja di sebuah kota lalu memilih resign, dan wanita ini menepi di pinggir jalan dan dia melamun sampai dia akhirnya bisa membuka toko buku indie. Nah ceritanya itu akhirnya kegiatannya itu adalah mengelola bagaimana toko buku indinya sama kafenya. Nah itu self healing banget sih, buku itu bagus buat dibaca. Kita ngerasain perjalanannya ya Karena Bu, nggak kan? terlalu berat banget dan itu seperti di fase kita juga kan. Oh iya. Nah, terus yang Book Kitchens itu yang buku kedua itu ceritanya sama, bedanya dia juga punya kafe dan membuat perpustakaan di bawah gunung. Nah, dan habis itu cerita di buku kedua ini juga ada event literasinya. Oh iya. Ada penginapannya juga. Nah, kalau ini tuh bener-bener refreshing kalau buku yang kedua ini. Bagus sih buat teman-teman yang mau baca, bisa tuh. Bisa guys. Karena nggak terlalu berat dan juga nggak terlalu membosankan. Cocok menurut ya, saya. Iya. buat mahasiswa yang lagi stres-stresnya gitu, baca buku itu kayaknya cocok deh. Kalau lagi stres nggak usah dibaca, takutnya nggak selesai ya. Maksudnya kalau lagi punya waktu luang gitu ya, Iya. lagi pengen santai. Bisa memotivasi kita juga ya kan Bu itu buku. Iya, karena sedikit lebih ringan lah. Tidak seperti buku filsafat. Buat teman-teman yang penasaran, bukunya bisa dibeli di mana tuh Bu? Iya. Kira-kira. Waduh, beli di mana ya? Biasanya saya Ibu belinya beli di mana? Di Gramedia Bu atau di mana gitu? enggak online. Maksudnya? Enggak, Ibu belinya di mana? Oh, kalau buku ya Himnam Dok Books Iya. itu sama Book Kitchen itu saya belinya di online. Di online. Oh, di online berarti tersedia juga ya Bu. Iya. Itu kisaran harganya berapa ya Bu? Apa ya kalau Apa ya? harga? Tapi tidak mahal kok harga buku. Teman-teman aja bisa kok nongki habis ratusan. Kita buku nggak bisa. Siapa itu? Tuh disindir sama Ibu Zara. Siapa tuh?
Oke. Wah, nggak terasa nih ya Put, pembahasan kita udah ada Sejauh 1 ini. jam lebih lah kira-kira Iya. kan. Seru ya. Seru Bu, banget, seru banget Bu. Bu. Dapat banyak pengetahuan, ilmu baru dan apa nih yang harus kita lakukan gitu kan Iya. buat di dunia Ya perkuliahan. semoga bermanfaat dan Ah. maaf juga nih kalau misalnya mungkin kalimatnya terus isi dari podcastnya masih sedikit kurang karena ini masih dosen baru. Nggak apa-apa Masih banget sangat Ibu. newbie, jadi ceritanya dari pengalaman yang seadanya, Iya. sebarunya dan Iya. serasanya gitu. Karena masih belum banyak merasakan hal lain seperti dosen lain kan. Iya. Gitu sih. Justru kita yang makasih banget Iya, Ibu. makasih banyak Ibu sama udah mau Ibu. berbagi gitu kan Iya, di betul podcast banget. kita. Gak apa-apa, sama-sama sukses untuk mata kuliahnya Amin, sama amin. podcastnya ya. Amin, semoga dapat nilai yang bagus ya Bu ya ini. Amin, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kita udah cerita banyak nih sama Bu Yara tadinya soal dunia perkuliahan. Kami harap kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat seputar soal dunia perkuliahan yang kita bahas tadi nih. Iya. Dan untuk itu aku mau sama Putri juga mau bilang terima kasih buat yang sudah menonton. Juga buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk akun channel kita. Iya, jangan lupa di-follow ya, guys. Iya. Jadi kalian mau follow ibunya juga nggak nih? Ibu mau boleh sepil nggak IG-nya juga boleh Gak Bu. usah di deh, sini. gak usah. Oke. Kayaknya gak ada apa-apa soalnya. Oke. So, aku mau ngucapin makasih buat seluruh teman-teman yang udah berpartisipasi di akun 5 Bicara. Juga nih guys, kalau untuk pendaftaran gelombang 2 sudah dibuka dan kalian pastinya bisa banget nih join di website yang tersedia. Dan juga buat kalian nih yang mau gabung sama kita bisa banget gabung sekarang ya di Laskar Sibung Selasa bersama Vicom. Aku dan Putri pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.